Halo Halo. bro, Ya, halo Jo. selamat malam. Malam. Oke, apa kabarnya bro? Baik, 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 baik. Baik ya. Gimana kabar? Baik, baik. Thank you banget ya, Bro Alex. Waktunya udah diluangkan nih malam hari ini ngobrol sama kita. Gue tahu pasti Bro ini sibuk banget ya, apalagi Jumat malam gitu kan. Mungkin ada plan juga, tapi diluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Jadi thank you banget ya Bro Alex ya. Ya, Ada yang bilang salam super Pak Mario katanya. Mario siapa nih? Mario Lawalata mungkin. Ya, ya, ya. Oke bro, jadi tadi gue udah mention di awal gitu ya, pembicaraan kita malam hari itu hari ini berputar mengenai BI rate gitu ya. Jadi memang kan beberapa minggu ini IPO ya bro ya, for IPO. Mungkin gue juga nanti Ya, mau tanya dikit kali lah ya mengenai pendapat lo gitu ya mengenai IPO ini. Tapi untuk di awal seperti biasa kalau misalnya kita lihat kan memang ISG hari ini naik ya, hijau walaupun kayaknya nggak tembus 1% ya kenaikannya. Dan secara 5 hari juga kita tetap di dalam zona yang masih naik juga gitu ya. ISG. Tanggapan lu gimana nih bro melihat ISG kita hari ini atau bahkan juga selama 1 minggu ini karena pas banget kita ngobrol-ngobrol santainya nih di hari Jumat malam. Silakan bro. Ya, kalau untuk ISG sendiri sih, tuh ada yang ngomong tuh aku cinta sama Pak Pepe. Jadi, kalau ISG sendiri tuh bisa dibilang ya bagus ya, Jo ya. Kalau Hmm, kita bicara teknikalnya, terus kayak misalnya transaksi harian, hmm, teknikal, semuanya tuh bagus gitu. ya, Nah, apalagi kalau kita bicara technical analisisnya itu dia udah break gitu kan. Dari yang 7.000 sekitar 7.200-an itu dia udah break kemarin. Makanya ya, hari ini juga naik lagi ya. Cuma memang secara teknikal dia turun lagi kan di hmm, penutupan gitu kan. Jadi ada potensi koreksi lah untuk waktu yang singkat aja gitu. Nah, ya, secara teknikal sih ISG bagus banget gitu. hmm, Kalau untuk chartnya dan lain sebagainya. Nah, cuma kan problemnya adalah ISG kita kan sudah agak berubah ya, kayak bobotnya dan lain sebagainya. Sorry, maksud aku tuh terutama di bobotnya gitu kan. Nah, di bobotnya itu kan udah beda nih dari ISG yang zaman dulu, bisa dibilang kayak sebelum COVID kali ya, sama yang saat ini yang setelah COVID gitu. Karena banyak saham-saham baru yang besar yang IPO gitu kan. Terutama saham-sahamnya grupnya Barito gitu atau Pak PP gitu. hmm, Nah, itu yang menyebabkan eh, ISG kita beda lah bobotnya gitu. Terus ada juga saham-saham yang dari Salim Group juga, terus ada yang saham-saham yang kayak Bayan, DSSA, itu kan juga mempengaruhi ISG nih akhir-akhir ini, ya kan sejak COVID ya. Jadi agak beda gitu kan. Jadi kayak berasanya itu kayak kok perasaan ISG naik tapi kok porto gua nggak naik gitu kan. Nah, berarti hmm, ya kemungkinan teman-teman portonya nggak ada salah satu dari itu, alfanya itu nggak ada gitu kan. Nah, hmm, jadi itu yang bikin beda. Cuma kalau overall secara ISG itu bagus, hmm, semenjak pengumuman tarif terutama. ya, Jadi kita dikenakan beberapa stimulus lah, stimulus positif. hmm, Tapi kalau gue lihat sih memang sejak tanggal bulan Juni lah ya, itu ada indikasi memang akan rebound, kelihatan dari situ. Nah, sehingga stimulus positif itu kayak nambah aja lah. hmm. Kayak gitu sih, Jo. Kalau menurut gua. Oke, jadi bisa dibilang menarik lah ya bro, dan juga secara teknikal ini bagus begitu kan, menunjukkan bahwa kedepannya itu ada ekspektasi positif lah ya, bisa dibilang terhadap pasar modal Iya, Indonesia, begitu ya. betul. Oke, Betul. nah kalau mungkin ini juga pengen gue tanya ini pas banget yang kemarin mengenai tarif bro, ya Ya, kan? Nah, itu kan kita dapat akhirnya di 19% gitu kan. Tapi kalau ya, tarif untuk dari Amerika Serikat ke Indonesia itu 0% tuh. Ya kan? ya, Kira-kira ada tanggapannya nggak, Bro? Yang mungkin bisa di-share nih buat sama teman-teman yang mungkin sejujurnya nih, mungkin ada yang baru mulai investasi kan atau baru mulai trading nih. ya. Terus ngelihat berita ini terus gitu, tapi kurang mengerti bagaimana menginterpretasikan eh,
berita ini begitu atau keputusan ini? Bisa boleh dibantu Ya, share sedikit nggak bro dengan bahasa yang mudah lah gitu untuk dimengerti. ya, oke. Ya, jadi sejak memang dari dulu ya, zamannya Trump yang sebelum Biden, itu kan dari dulu kan memang isunya kalau misalnya presidennya Donald Trump itu adalah tarif gitu kan. Jadi tarif ini kayak jadi momok lah. Dulu kan juga perang dagang ya kan. Zaman dulu terus indeks semua dunia juga kurang oke lah kira-kira itu kan. Dan selalu analisa-analisa para analis juga bilangnya kayak misalnya ya ini karena perang dagang, perang dagang, perang dagang gitu. Nah, cuma yang kali ini juga bisa dibilang ya mirip lah, mirip gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi positifnya, gue sih nggak mention kayak misalnya angka-angkanya ya, karena kalau kita bicara angkanya, menurut gue lebih bagus yang sebelum Trump lah ya. Kalau kena Trump ini kan ya jadi kita kena tarif gitu kan, Iya, iya, 32% awalnya, iya. tapi akhirnya dealnya 19%. Nah, bisa dibilang ya turun lah daripada ancaman awalnya gitu kan. Cuma tapi menurut gua sejak pengumuman kemarin kenapa menjadi katalis positif, salah satunya adalah ketidakpastian tuh hilang. Hmm. Jadi namanya kita di pasar modal atau investor itu udah pasti paling nggak suka tuh namanya ketidakpastian. Ah. Ketika ada ketidakpastian itu udah pasti wait and see. Nah ketika wait and see transaksi akan kecil ya kan. Jadi cenderung indeksnya akan flat. Sideways lah kayak kok ISG nggak kemana-mana ya. Nah itu karena menunggu sebuah kepastian. Nah ketika tarif ini keluar ya tentunya ada kepastian itu kayak gitu. Dan gue pribadi kemarin yang menebak ini pasti akan hal yang bagus karena market tuh crash biasanya nggak mungkin karena penyebab yang kedua lah. Sorry maksud gua dengan alasan yang sama market crash 2 kali gitu. Contoh kayak tarif itu kan kita udah crashnya waktu Februari ya kalau nggak salah ya. Ya kan awal tahun lah ya. Nah itu nggak mungkin kayak kita crash lagi gitu loh gara-gara itu gitu kan. Jadi biasanya udah either price in ya kan, either price in atau ya memang sesuatu yang bagus. Nah menurut gue sih kemarin tuh sesuatu yang bagus karena ketidakpastian tuh hilang itu satu. Kedua ya tarifnya juga lebih rendah daripada ancaman di awal yang 32% kalau salah kan. Jadi ini 19. Terus ya slightly below Vietnam, tapi ya itu nggak terlalu gimana-gimana lah kayak gitu. Nah jadi cuma kalau lu tanya gua kayak oh dealnya untuk jangka panjang gimana nih bagus atau enggak? Jujur gue belum bisa jawab. Cuma yang gue lihat sih memang nggak terlalu gimana-gimana ya. Kayak dealnya tuh kayak seolah-olah kayak kok kita ekspor 19%, kita impor 0% gitu kan. Amerikanya nggak kena tarif apapun gitu. Nah cuma dari hal tersebut ada sektor-sektor yang diuntungkan sebenarnya Jo. Ya kan? Kayak misalnya mungkin retail yang menjual barang impor Amerika itu akan lebih diuntungkan dengan kebijakan ini kayak gitu. Gitu sih bro. Cuma yang jelas ketidakpastian hilang sehingga ya kita bisa lihat refleksnya di market kayak gimana gitu. Positif kan. Ya. Gitu. Oke, jadi teman-teman ini sedikit ulasan ya mengenai berita tarif ya, renegotiation yang terjadi antara Pak Prabowo dengan juga Donald Trump tadi yang sudah diberikan insight-nya oleh Bro Alex ya. Nah teman-teman sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, aku mau ingetin juga ya buat kalian kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung tanya aja di comment section-nya atau di question box-nya ya. Nanti kita akan pilihin pertanyaan teman-teman di sesi Q&A ya. Oke, kita lanjut ya bro ya. Ya. Bro suara gua aman kan ya? Kayaknya di situ mulai hujan soalnya. Aman, aman. Oke, Kedengeran, aman. Oke. Ya, oke kita lanjut Ya. lagi bro. Mungkin bahas mengenai suku bunga kita nih bro. Ya kan, Ya. akhirnya turun nih 25 basis point ya dari 5,75 ke 5,5 nih, gitu kan. Dan tanggapan lu gimana nih mengenai suku bunga ini? Dan mungkin juga bisa dijelaskan sedikit nggak kira-kira dampaknya seperti apa terhadap pasar modal gitu kan? Karena kalau yang gue baca ini tuh sesuatu yang sudah cukup lama juga gitu ya dinantikan, apalagi untuk beberapa sektor terlebih properti ya bro. Properti ya. Kayaknya udah gue nggak pernah denger dibahas bro, udah hampir setahun atau 2 tahun Ya. lagi gitu kan. Nah, Ya. jadi gimana nih bro mengenai suku bunga Indonesia BI ya yang baru dipotong akhir-akhir ini? Ya. Jadi suku bunga untuk pemotongan kemarin itu kan sudah sesuai konsensus ya. Jadi konsensusnya memang ada pemotongan suku bunga. Jadi
kasarannya ini udah price in lah untuk indeksnya kita tuh udah price in. Ya. Cuma ya jadi satu hal yang positif juga, kata positif, oh ya beneran apa namanya beneran untuk dipotong gitu kan. Nah, biasanya kalau ketika pemotongan ini yang sangat berpengaruh adalah yaitu tadi properti yang Jo udah sebut ya, indeks properti, terus kemudian telco juga, terus tawar-tawaran. Jadi beberapa emiten yang memang beban bunganya tinggi, nah itu akan diuntungkan gitu kan terhadap cut rate ini karena tapi overall akan sangat diuntungkan karena ya memang itu stimulus ekonomi supaya ekonominya bergerak lagi ya kan dan indikatornya udah jelas gitu ketika kita ngalami deflasi biasanya ya gimana caranya ya kita harus cut rate gitu kan supaya ekonominya bergerak lagi dan itu kan udah ada indikasinya kan dan indikasi dari global juga demikian kan bahkan Trump pun juga memaksa untuk kayak ayo cut kayak gitu karena ya utang Amerikanya juga bahaya gitu nah jadi kalau untuk cut rate sendiri sih stimulus yang positif kesimpulannya. Terus kalau untuk sektor yang diuntungkan, menurut gue ya properti, harusnya banking juga, terus telco, kayak gitu. Nah cuma masalahnya kalau banking, ada yang tanya kenapa kok nggak gerak dan lain sebagainya. Ada kemungkinan laporan keuangannya itu tidak memuaskan, kayak gitu. Jadi bisa dibilang ya udah price ini gini gitu. Nah nanti kita mesti lihat lagi laporan keuangan yang nextnya ini kayak gimana gitu. Jadi untuk banking tuh efeknya tuh jangka panjang bro. Jadi dari COVID sampai sekarang itu kayak masih apa ya struggling lah bukan beberapa ya mungkin hampir semuanya ya. Kayak kita lihat kayak pertumbuhannya tuh cukup nggak bisa bertumbuh lincah lagi gitu loh. Kayak agak stagnan gitu kan. Ya karena kondisinya kita kayak gini. Nah harapannya dengan pemotongan suku bunga itu akan apa ya kayak kedepannya itu akan lebih bagus kayak gitu. Itu sih bro, menurut gua. Oke, siap. Thank you banget bro ya. Bro ini mungkin gue mau cari tempat posisi lebih baik nih, kayaknya udah mulai agak ribut. Tapi Oh iya, sambil mungkin gue jawab nanya pertanyaan-pertanyaan dari lu, gue juga coba ambil pertanyaan dari teman-teman yang nonton malam hari ini ya. Jadi kita ya, lompat-lompat aja ya. Ini bagus ya, banget ada pertanyaan dari Marley Ars ya. Jadi dia nanya-nanya nih mengenai bank ya. Bagaimana dengan bank digital bro? Kalau nggak salah sektor teknologi hari ini juga naik ya dari sektor ya. teknologi gitu kan. Jadi kira-kira ada nggak nih pendapatnya Bro Alex mengenai bank digital begitu? Karena mungkin kita juga sedang membahas suku bunga yang turun. Biasanya kan memang dengan suku bunga yang turun ada penambahan di permintaan kredit gitu kan. Dan kebanyakan bank-bank digital ini mungkin yang baru growing juga kan memang banyak berkutatnya itu di Ya, kredit gitu kan. Tapi kalau misalnya ada insight lain mungkin yang bisa diberikan sama Bro Alex atau mungkin ada perspektif-perspektif lain mengenai bank digital boleh banget bro di-share. oke. Ya, jadi kalau untuk bank digital sendiri, jujur aku udah nggak terlalu perhatiin ya untuk bank digital. Karena bank konvensionalnya itu menurut gue lebih murah gitu. Untuk saat ini ya. Tapi kita nggak tahu nih, itu kan reflect terhadap laporan keuangan yang lalu gitu. Nah, apakah nanti yang kedepannya bakal apa namanya earningsnya turun sehingga PR-nya juga naik. Nah, itu kita nanti lihat. Nah, cuma untuk bank digital sendiri, masalahnya adalah di Indonesia belum ada yang untung gitu loh. Terus boomingnya itu udah lewat masalahnya. Jadi bank digital sendiri mungkin teman-teman bisa watch yang kayak yang besar-besar ya, seperti kayak Apto kayak gitu. Cuma ya balik lagi, kalau gue pribadi akan lebih memilih daripada bank digital, itu lebih milih eh, apa ya emiten-emiten yang punya corporation lebih menarik. Jadi bank digital tuh kalau teman-teman lihat historinya tahun 2000 berapa ya 2021 22 ya kayaknya ya, boomingnya itu ya. Coba ya gue lihat 2022 ya 2021 2022 itu mereka bisa market capnya bisa naik itu karena itu corporate action ratio sehingga bisa naik gitu kasarannya itu kayak ya udah di up di pump seperti itu gitu nah jadi kalau ditanya menarik atau enggak kita mesti lihat lagi ini fundamentalnya mereka bagaimana ujung-ujungnya mirip kayak startup nih
dari sekian banyak bank digital, pasti yang survive cuma 2 atau 3 lah bank digital gitu kan, yang survive, yang bisa profit. Nah, nanti mungkin kita bisa tunggu kayak misalnya IPO-nya Blue BCA misalnya. Nah, itu kan katanya udah profit kan. Nah, itu mungkin akan menarik lagi bank digital gitu. Tapi kalau untuk saat ini buat saya sih kurang menarik gitu. Makanya aku itu nggak masuk di radarku lagi udah bank digital. Karena balik lagi ya itu story-nya udah nggak ada lagi ya kan. Terus pertumbuhannya ya udah organik, maksudnya ya sesuai persaingan biasa aja, nggak ada kayak ratio lagi ya kan, nggak ada yang kayak misalnya private placement lagi. Cuma nanti kan kalau nggak salah itu kayak Superbank, Blue BCA itu kan akan IPO ya, planningnya mereka kalau nggak salah ya. Nah itu mungkin akan menarik lagi di saat itu, kayak gitu. Ini kita bicara kalau misalnya money flow-nya ya. Tapi kalau kita bicara fundamentalnya saat ini sih belum. Karena balik lagi ya, mereka masih rugi semua, mereka masih bakar duit semua, masih promo dan lain sebagainya. Gitu. Nah, nanti tinggal lihat kuat-kuatan yang mana. Gitu. Gitu sih, Bro, kalau menurut gua. Oke. Bank Thank you digital. banget ya Bro Alex sudah dijawab. Tadi itu salah satu pertanyaan dari Cuan Troopers ya, ingin mendapatkan insight dari Bro Alex mengenai bank digital itu seperti apa sekarang ya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau seputar topik pembicaraan kita malam hari ini juga boleh saja langsung ditanyakan ya. Oke, Iya. Bro, jadi gue mau nanya juga nih contohnya mengenai dari adanya pemotongan suku bunga di Indonesia gitu di BI rate gitu ya. Iya. Nah, kira-kira sektor-sektor apa yang mungkin bisa diperhatikan aja lah dulu bahasanya ya, Iya. diperhatikan nih oleh para cuan troopers atau siapapun yang nonton malam hari ini gitu, karena dengan pemotongan suku bunga ini tentunya akan memiliki dampak positif gitu ya, atau terdampak secara baik gitu lah ya terhadap beberapa sektor-sektor gitu kan. Kira-kira boleh di-share nggak Bro? Kira-kira sektornya apa saja yang bisa dipantau nih? Dan kira-kira alasannya kenapa nih hubungannya dengan suku bunga? Iya. Iya. Nah, jadi kalau menurut gua, sektor-sektor yang diuntungkan adalah properti, bank. Ya. Makanya kan tadi gue bilang kan, kayak misalnya bank digital, diuntungkan dengan cut rate, ya, tapi masalahnya bank konvensional juga diuntungkan. Terus bank konvensional juga udah mulai ke digital gitu kan. Nah itu problemnya kan di situ gitu. Kalau yang bank digital murni sama bank konvensional yang goes to digital, kalau disuruh milih ya saya lebih baik menjadi investornya bank konvensional yang menjadi goes to digital ya kan. Contoh kayak Bank Mandiri ada aplikasi digitalnya itu kan mereka udah adaptasi seperti itu Ya. gitu. Bank CMB juga gitu ya kan sama kan. Kayak mereka punya digitalnya juga. Nah terus banking tetap favorit. Terus saham-saham yang memang beban utangnya tinggi. Terus ya kayak telco, otomotif itu juga menarik. Terus jadi overall tuh sebenarnya menarik bro. Hmm. Overall menarik. Cuma mereka harusnya katalisnya lebih Hmm. kayak gitu. Terutama properti lah udah pasti paling kelihatan ya kan. Nah cuma kan problemnya adalah apakah cut rate ini akan langsung berdampak Hmm. kan di situ. Kayak misalnya Ya. ekonominya udah terlanjur slow nih, Nah. mau di cut ya tetap slow gitu kan. Apa Nah. mungkin nunggu cutnya lagi yang sampai 5% ya kan? Atau mungkin cutnya sampai 4,5% baru ekonominya ngebus kayak gitu. Nah problemnya di situ sih. Kayak properti itu di situ ya menurut gua karena plus kayak supply demand-nya ya kan. Kayak apakah dengan katalis ini akan ngebus demand-nya. Nah itu kita nggak tahu gitu karena kondisi ekonominya udah beda gitu loh. Dan gue melihat Ya. kayak memang agak slowing down kan untuk Hmm. kondisi ekonominya. Ya udah terlanjur slowing down dulu. Mungkin ya teman-teman bersabar aja gitu kan. Nah kita lihat biasanya yang kayak gini tuh kita lihat kayak Q3, Q4 tuh kayak gimana dari laporan keuangannya, refleksnya kayak gimana gitu. Nah terus yang menarik lagi itu ya telco, telco menarik juga kan. Makanya kan kelihatan ya kemarin kan pernah naik ya telco ya. Telco pada naik, terus juga kalau nggak salah tuh ada katalis-katalis juga sih telco tuh kalau nggak salah. Nah dari Kominfo kan batasi layanan WhatsApp call. Nah itu kan juga katalis positif buat telco. Kemarin ada beritanya itu.
Nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi ada katalis tambahan sehingga sahamnya gerak. Ya kalau teman-teman tanya nih, kenapa kok oke sektor telco bener nih gerak, tapi kok properti nggak terlalu gerak ya? Ya itu balik lagi. Jadi ada katalis tambahannya. Nah itu kita mesti rajin cari informasinya tuh. Telco tuh bisa gerak karena ada cut rate plus ada katalis tambahan itu. Kayak gitu. Makanya flow masuk gitu. Terus kayak misalnya saham-saham yang dividennya besar itu juga positif karena kalau misalnya eh, suku bunga diturunkan terus, kecenderungan investor akan memilih ke investasi yang lebih high risk, ya kan? Which is saham. Saham yang mana yang dia akan cari, yaitu yang dividen besar dong. Yang mengganti yang kemarin deposito, ya kan? Masukin di saham yang dividen besar. Nah, cuma problemnya satu nih bro, di dunia saham ya. Yaitu kalau zaman dulu pilihan asetnya adalah risk asetnya itu ya saham, stock market lah. Nah sekarang itu masih ada kripto. Nah itu makanya kalau teman-teman nanya kayak misalnya, wah kenapa ya kok stock market terutama ISG ya kok gini-gini aja ya? Karena ada pilihan lain gitu, ada alternatif. Nah ada kemungkinan investor terbagi kan, risk asetnya kan. Aset yang berisikonya itu terbagi dari nggak hanya di stock market Indonesia, tapi masuk di kripto gitu kan. Intinya sih bahasa sederhananya ketika cut rate itu orang akan kecenderungan masuk di aset yang lebih berisiko karena kan kalau cut rate bunganya kecil jadi dia harus cari bunga yang lebih besar. Nah bunga yang lebih besar itu atau apa namanya capital gain yang besar itu ya ada di risk aset. Kayak gitu bro. Oke, oke. Siap, siap. Thank you ya bro ya untuk penjelasannya. Jadi bagus banget ya teman-teman, dari penjelasannya Bro Alex ini. Yang perlu kita perhatikan itu memang adalah pertama untuk melihat kalau ada katalis atau sentimen-sentimen tambahan ya. Jadi ini mungkin juga bisa dibilang wejangan ya dari orang yang sudah lama di pasar modal gitu ya. Jadi jangan hanya karena satu sentimen atau satu berita saja kalian langsung menganggap istilahnya contohnya ya dengan penurunan suku bunga ini berarti sektor properti langsung bagus gitu kan. Belum tentu juga ya teman-teman ya, masih perlu diperhatikan juga mungkin komponen-komponen lainnya juga sebelum kita melakukan keputusan ya di pasar modal. Jadi sekali lagi thank you banget buat Bro Alex untuk insight ya yang sudah dibagikan juga. Oke, teman-teman sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, aku mau ingetin sekali lagi ya buat kalian untuk jangan lupa follow Instagram ini Sukor Sekuritas. Kalau misalkan mau nonton videonya dari awal nanti akan di-post setelah Instagram live ini selesai ya. Jadi kalian juga boleh ya kok ya, bro, minta follow Alex juga nih ya. Karena Bro Alex Boleh. ini nggak hanya mengerti mengenai pasar modal, tapi juga tahu mengenai financial management atau financial planning juga ya. Jadi kan kalau mau tanya-tanya, boleh aja langsung DM ya bro ya. Ya boleh boleh. Ya, ya. Gue asal ngomong aja bilang DM lo, padahal gue belum nanya. Iya iya boleh boleh. Oke, ya Ya. jadi teman-teman, jadi teman-teman boleh langsung follow aja dan DM Bro Alex ya kalau misalkan ada pertanyaan lagi. Oke, Ya. kita coba lanjut lagi ya, ngambilin pertanyaan beberapa teman-teman yang ada malam hari ini. Oke nih bro, tadi gue lihat ada yang bertanya mengenai Antam bro, gimana nih menurut lo? Bentar, Antam ya. Ya, Ya Antam ini jujur gue juga ketinggalan gitu kan. Nah jadi Antam ya, ini yang favorit adalah karena satu goldnya naik itu ya, satu. Itu ya katalisnya mereka kemarin Antam. Terus yang kedua dia memang ada nikel juga ya. hmm, Cuma lebih ke katalisnya kemarin ke gold sih kemarin. ya, Sama apa ya? Gue agak lupa sih Antam ini. Jadi Antam ini yang menarik adalah karena kemarin sorry emas itu naik tinggi, dia juga akan kedampak gitu kan. Karena kan transaksinya dia tuh banyak dari gold. hmm, Kayak misalnya untung dari jual beli emas Antamnya itu loh. Kayak gitu. Nah, terus view-nya menjelang laporan ya. Q2. Menurut gue sih Antam bagus ya.
Cuma gue nggak terlalu ngeliatin sih bro, udah, karena udah naik tinggi Hmm. gitu. Dan tidak ada corporate actionnya, jadi ya dia ngikutin yang emasnya itu aja. Dan Hmm. menurut gue sih udah price in lah saat ini ya. Saat ini ya, untuk saat ini. Gitu. Jadi udah 3.000 tuh udah oke lah, udah price in. Kemarin sih memang murah banget ya. 1.500 tuh murah banget. Udah beggar lah teman-teman. Yang ambil dari 1.500. Jadi ya ibaratnya lu ngarepin beggar lagi berarti 6.000 dong. Mending aku cari saham yang lain gitu. Ya, ya. Gitu. Oke, siap. Thank you bro untuk penjelasannya. Oke, nanti sebelum ini, setelah pertanyaan gue, nanti kita akan masuk ya ke sektor pilihan Bro Alex nih mungkin, yang bisa Ya, menjadi pilihan juga ya. Nah, pertanyaan dari gue bro, mungkin mewakili teman-teman yang baru mulai belajar investasi ya. Let's say mereka baru mulai bro di kuartal ini, begitu kan. Baru masuk investasi, langsung diterpa lah ya, bahasa tanda kutip, dengan berita tarif, begitu kan, dan sebagainya, begitu adanya penurunan buying power dalam negeri dan sebagainya. Kira-kira ada nggak bro tips and trick mungkin buat teman-teman kita yang baru mau investasi ini, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan sebelum mulai berinvestasi atau waktu saat sudah berjalan investasinya di awal, kira-kira bisa di-share nggak bro? oke. Ya, jadi yang pertama itu satu money management. Itu menurut gue yang kita kalau bicara, jadi gini, kalau kita bicara investasi saham itu kita bicara dua hal, yaitu technical yang kalian pakai, teknis atau kita bicara ilmunya kalian, sama emosinya kalian gitu. Nah, dua itu harus beriringan. Tapi menurut gua yang paling susah adalah mengendalikan emosinya ini. Karena kalau teknikal kan lu bisa belajar dari manapun gitu kan. Belajar dari Gila Sukor atau belajar dari kayak misalnya Sukor bikin edukasi kan juga. Terus atau baca buku gitu kan. Itu teknikalnya. Nah, teknikalnya salah satunya adalah money management tadi. Itu basisnya ya. Dimana ya kalian bagi-bagi aja. Kayak misalnya, oh memang ini dana yang untuk spare untuk investasi yang high risk saham. Kayak gitu. Nah, ini untuk yang memang untuk yang low risk. Nah, low risk itu biasanya kita untuk dana darurat dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, jadi itu harus benar-benar dibagi. Jadi nggak bisa kayak misalnya, oh saham turun terus ya, ini menarik nih, murah nih, langsung dimasukin semua. Itu nggak bisa. Nah, jadi itu money management, itu by technicalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya by emotionalnya ya jangan FOMO, ya kan? Terus kayak misalnya orang bilang, oh beli bro, beli bro. Nah, harus analisa lagi gitu. Jangan kayak gampang, oh langsung beli, kayak gitu. Begitu pula dengan ketakutan. Contoh kayak misalnya tarif, kayak kemarin kan. Terus sahamnya Pak PP, kena blacklist MSCI. Ya kan, kalau nggak salah waktu itu beruntun ya bro ya, gitu. Itu maksudnya gini, kayak misalnya saya udah 10 tahun di sini di market, itu juga masih bisa kena gitu loh secara emosi gitu kan, kayak wah gitu kan, kaget dan lain sebagainya. Nah, fear-nya itu tetap dapat teman-teman. Nah, itu apa ya, kayak kalau dibilang belajarnya itu jam terbang sih kayaknya yang itu. Nah, cuma yang jelas ketika yang kayak gitu tipsnya adalah kita langsung cari saham-saham yang memang murah. Nah, kalau aku pribadi paling gampang ya udah banking waktu itu. Udah banking tuh udah turun terus ya udah itu beli lah, kan nggak mungkin lah kayak BBCA bisa bangkrut karena tarif gitu kan. Itu jauh lah, masih jauh gitu. Nah, itu langkah pertama waktu itu BBCA yang aku masukin, karena udah nggak masuk akal gitu kayak BBCA bisa turun kayak gitu loh. Jadi BBCA itu kenapa menjadi saham favoritku, karena dia masih bisa dibilang drivernya ISG ya. Teman-teman bisa lihat tuh chartnya secara jangka panjang ya, nggak ngomong kayak daily kayak seminggu ini, nggak. Kita bicara secara jangka panjang, cek aja BBCA sama ISG itu gerakannya masih sama gitu loh. Jadi korelasinya itu betanya itu masih oke gitu kan. Nah, jadi waktu indeks turun itu ya udah langsung BBCA. Gitu. Itu top of mind-nya waktu itu. Terus sama saham-saham yang memang wah ini dibuangin murah nih. Biasanya dividen besar. Kalau gua yang kayak wah ini ada potensi dividen besar nih. Batu bara, ya kan? Terus kayak misalnya oh ini eh apa ya, saham retail yang nggak ada urusan sama tarif Trump kayak gitu loh. Yang korban MSCI sahamnya siapa, tapi yang jadi korban sahamnya siapa, ya kan gitu kan.
Nah, itu yang kita harus pakai terus logikanya di situ. Sehingga emosinya, maksudnya gitu, kita bisa kontrol emosi, sehingga kita bisa pakai logikanya kita. Gitu. Jadi jangan kayak panik terus kayak, oh yaudah deh, gue ikut cut loss semua gitu. Atau kayak, wah jadi menyerah di saham, nggak mau top up lagi dan lain sebagainya. Nah, itu bahaya gitu. Nah, ketika kita dihadapkan seperti yang kayak bulan Februari itu, kenapa masih berani top up? Karena money management kita bagus, itu secara teknikal. Yang kedua, emosionalnya juga nggak kebawa, gitu kan. Justru happy dong kalau lu investor akan senang kan. Wah, ini dapat diskon. Kayak gitu. Nah, jadi kita harus atur lah. Itu harus sinergi loh antara emosionalnya sama teknikalnya. Kayak gitu. Nah, demikian juga sama market yang saat ini nih. Market saat ini apa? Euforia. Ya kan? Nanti pasti ada yang rekomen kan? Pasti ada yang rekomen. Gitu. Eh bahkan aku pun juga posting cuan gitu kan. Cuma udah gue kurang-kurangin. Karena itu membuat orang FOMO juga sebenarnya. Jadi pasti ada teman-teman kalian yang postingan cuan, ya kan? Wah, gue cuan segini. Nah, terus kalau misalnya kecenderungan ikut-ikutan, nah itu bahaya. Gitu. Menurut gue sih itu yang harus dikontrol. Ketika udah naik-naik terus gini, ya udah. Cuma dua hal. Kalian tunggu, koreksi lagi. Atau kedua, kalian lihat yang belum naik. Terus analisa lagi nih, kenapa kok misalnya banking, kenapa kok belum naik nih? Apakah satu bank ini doang yang belum naik atau semuanya? Nah, kalau satu sektor belum naik, nah kita lihat sektor ini kenapa kok belum naik? Apakah memang laggard atau memang tidak pantas naik? Kayak gitu loh. Gitu sih bro, kalau gue sih biasanya kayak gitu. Ya tapi masih belajar sampai hari ini. Karena setiap tahun tuh baru terus, kayak kemarin tuh MSCI, blacklist, itu kan hal yang baru loh. Kayak dalam 10 tahun terakhir kayak nggak ada yang kayak gitu-gitu. Tarif Trump itu juga hal yang baru kan, yang kemarin sampai ARB. Terus akhirnya bursa juga langsung tidak lanjut, ARB 25% jadi 15%, ya kan? Itu hal yang baru loh, yang kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi kita Oke. sama-sama harus belajar. Ya, ya. Wah, Gitu ini loh. menarik ya teman-teman ya. Jadi bisa dibilang ini mungkin sesuatu yang gak hanya buat para investor baru ya, tapi tentunya buat kita semua juga mungkin yang uh, sudah mulai berinvestasi atau trading cukup lama juga begitu. Ini tetap adalah tips-tips yang bisa kita pegang juga ya teman-teman untuk menjadi pengingat lah ya ke depannya bagaimana kita penting ya untuk melakukan financial management juga ya di dalam uh, investasi begitu karena supaya tidak mempengaruhi emosi kita juga ya teman-teman ya. Oke, ini bro ada pertanyaan dari Skriswa0531 nih ya. Jadi dia nanya mengenai please info sektor pilihan bro, thank you. Nah ini bro boleh di spill kali bro kira-kira sektor pilihan lo apa aja nih? Oke, jadi style kalau bicara investment untuk saat ini, stylenya agak beda dari yang dulu-dulu, terutama yang market crash ya. Kalau market crash, saya akan pilih sektor-sektor yang memang dividen besar. Itu kalau market crash ya, kayak misalnya zaman COVID, batu bara tuh langsung aku liatin. Waktu itu dapat IKMG, ya kan, Adaro harga murah gitu. Jadi kita dividen play. Nah, tapi kalau untuk saat ini, aku lebih baca flow, Jo. Jadi flow market ini yang rame itu apa? Kan kita bisa lihat top frekuensi, ya kan, top value. Kita bisa lihat tuh hariannya loh. Jadi saham-saham yang memang ditransaksi terus gitu. Terus kita juga baca-baca ya. Jadi kalau bicara sektor, jujur agak ngaca, Jo. Sektor. Apa bilangnya apa ya? Sektor barito gitu. Enggak kan? Jadi, maksudnya kalau sektor tuh jujur agak ngaca. Tapi kalau misalnya ditanya sektor yang lagi diminati EBT, kalau gua. Jadi energi terbarukan. Karena apa? Karena ada Danantara. Jadi semenjak ada Danantara itu kayaknya menarik, ya kan? Kayak wah saham-saham yang berhubungan dengan Danantara itu kayaknya menarik gitu loh. Terutama yang EBT. Karena kelihatan mereka fokusnya itu kan. Kayak kita datang ke seminar Danantara waktu itu kan Sukor bikin acaranya kan juga bahasnya energi terbarukan, energi terbarukan. Nah, kalau sektor itu yang gua apa ya kayak demen. Tapi kalau tanya pilihan sahamnya di sektor apa? Itu jujur gue lihat money flow-nya. Hmm. Nah, money flow itu terjadi karena ada corporate action juga.
Contoh kalau misalnya buka-buka emiten ya, contoh kayak misalnya saham Toba deh, gitu. Itu EBT, terus kok rame terus ya. Jadi kelihatan gitu loh, kayak misalnya teman-teman lihat volumenya gitu kan, frekuensinya. Yang awalnya sepi jadi rame, berarti ada sesuatu gitu. Pasti ada corporation tertentu gitu kan. Oh, ternyata dia berubah model bisnis yang dari awalnya batu bara jadi energi terbarukan ya kan, energi bersih lah. Terus dia ada tambahin lagi kan, kayak waktu itu ada elektrum ya kan. Terus ada tambahin lagi yang waste management. Jadi akuisisi perusahaan. Nah, kelihatan gitu ada apa ya perubahan dari sisi bisnisnya. Nah, terus transaksinya juga rame. Nah, disitulah yang gue pilih Jo kayak gitu. Berarti ada something gitu loh. Terus ya udah kita pakai mau technical analysis, fundamental, terserah. Tapi kalau untuk yang gitu-gitu kita agak susah ya lihat Ya, fundamentalnya. Karena kita lihat prospek ke depannya. Berubah bisnis kan laporan keuangan belum tercerminkan kan. Tapi saham udah naik duluan biasanya kayak gitu. Nah, jadi kita lihat prospek bisnisnya. Mungkin teman-teman bisa bandingin bisnis yang sama di luar sana. Contoh kayak waste manajemennya. Waste management ini kan mungkin belum ada nih di Indonesia gitu kan. Nah, kita bisa lihat yang di US tuh sahamnya apa, terus kita bandingin misalnya. Per PBV-nya bisa kayak kemana dan lain sebagainya. Kayak gitu. Atau EBT juga sama ya kan. ya. Itu kita bisa bandingin kayak gitu. Nah, biasanya itu yang aku lakukan secara fundamental. Nah, kalau secara teknikal ya udah kita gambar chartnya gitu loh. Kayak misalnya Toba dari bulan lalu gue udah yakin ini 1000 ya. Lihat teknikalnya juga kayak gitu. Gitu sih. Sama bisikannya Joe lah. Oh enggak lah. Minta bisikannya Joe gitu. Gue Jadi bisikinnya jadi Sabtu kayak bro, gitu lah lagi nggak kurang lebih. buka pasar modal. Kenapa? Nggak, gue bisikinnya weekend kan nggak buka pasar modal. Oh gitu ya. Kita bisik-bisiknya tenis sama padel doang ya Joe ya. Eh, wah ini ya teman-teman harus tahu nih ya, Bro Alex ini juga salah satu tokoh asik bahasanya Waduh tokoh toko apa? tokoh di komunitas tenis dan padel ya teman-teman ya. Jadi Eh, ini mungkin buat kalian ya yang suka padel atau suka tenis boleh follow Instagramnya Bro Alex nih. Siapa tahu kalian bisa main bareng ya, gitu kan kita main sambil mabar ya, kita mabar ngobrol-ngobrol ya. tentang saham juga ya Bro ya. Mabar di ini ya Bintaro, BSD dan sekitarnya ya, Alam Nah, Sutra. iya iya. Ya, jadi namanya juga udah lifestyle ya, Bro ya. Maksudnya investasi ini kan menjadi gaya hidup begitu Ya, kan. Jadi ngobrol sama Bro Alex ini istilahnya ya tadi kalau kita lihat sentimennya jangan cuma satu tapi kita lihat sentimen selanjutnya gitu kan. Jadi Bro Alex ini satu pasar modal, tambahannya juga ada pedalnya, ada oh gitu tenisnya. ya. Cocok nih. Bisa ya gue ya, bisa aja ya. Iya, 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 iya. Oke, ya. Jadi Bro, thank you banget ya tadi untuk penjelasan mengenai sektor pilihannya ya. Ya, Jadi buat teman-teman gitu ya, itu tadi Bro Alex gue suka adalah cara menjabarkan bagaimana dia memilih sektor-sektor pilihan ya. Jadi itu mungkin juga bisa di-copy buat teman-teman yang baru belajar begitu ya. Dan dari situlah kalian mulai bisa menganalisa gitu. Karena memang kalau dibilang saham itu banyak banget ya. Di pasar modal bingung juga kita memulainya dari mana begitu kan. Kalau misalnya kita bilang dulu ya orang kalau nggak tahu mau rekomendasi apa dulu bilangnya Unilever. Cuma kita lihat juga kan bro ya sekarang Unilever seperti ya, apa begitu kan. Jadi ya, memang butuh lah ya maksudnya kita masing-masing itu harus bisa menganalisa lah ya. Salah satunya tadi yang seperti yang dijelaskan sama Bro Alex juga ya teman-teman ya bagaimana ya, kita melihat ada potensi-potensi saham yang bagus gitu. Oke, ya. kita lanjut lagi pertanyaan-pertanyaan kita malam hari ini ya. Kita ada 10 menit mungkin 3 pertanyaan lagi kita ambil. Oke, ini ada yang nanya SCMA bro. Oke. Visentius. Ya. Wah ini terang-terangan buka lotnya segala ya. SMA kenapa nih? Buat hold bagus atau enggak? Oke. Kalau SMA, jujur aku nggak terlalu ngeliatin ya, kayak misalnya laporan keuangan dan lain sebagainya. Cuma kalau balik lagi yang tadi aku bilang kan, Hmm. ada beberapa saham yang saya memang pilihin karena lagi rame nih. Hmm. Ada potensi corporation dan lain sebagainya. Nah, untuk yang grupnya MTech ini kelihatan ya, kayak Hmm. misalnya wah ini lagi rame nih, lately gitu kan. Itu karena ada potensi mereka tuh mau IPO.
Hmm. untuk video.com sama Superbank. Hmm. Nah, itu beritanya udah di mana-mana kan. Nah, sehingga SMA ini akan kedorong sih, sebenarnya kayak gitu. Kalau menurut Ya. gue sih karena itu salah satunya. Nah, kita bandingin sama yang MNCN-nya kan. Nah, MNCN Ya. kan peers-nya kan. Kan nggak gitu gimana-gimana gitu. Hmm. Masih lebih bagusan yang MTech Group. Nah, karena itu sih salah satu katalisnya. Hmm. Oke, Nah, oke. jadi kalau video.com berarti kan di undernya SMA tuh. Ya. Nah, kapan IPO-nya belum tahu. Belum Hmm. tahu. Jadi belum rilis ya kan. Nah, Hmm. jadi karena itu akan di undernya SMA berarti kan akan kedorong. Itu kayak semacam value play lah ya Hmm. gitu. Jadi akan mendorong jadi induknya. Jadi oh valuasinya unlock valuation gitu kan. Jadi valuasinya akan kebuka oh segini ya. Berarti dihargai market cap-nya oh murah nih, berarti bisa naik lagi kayak gitu. Gitu sih Oke. bro, menurut gua kalau SMA. Jadi Oke. kalau layak hold atau enggak, mungkin pendekatannya ke teknikal aja, Ya. saran aku. Kecuali tadi siapa ya namanya itu ya? Sorry. Vincentius. Vincent bisa, Vincentius. ya Vincent bisa tahu kayak misalnya, oh video ini IPO bakal segini ya kan, market cap bakal segini. Nah biasanya aku ngitung dari situ. Karena aku belum menganalisa dalam, jadi belum ngitung nih Ya. untuk yang masalah itu kayak videonya bakal IPO berapa, berapa besar ya kan. Nah itu kita bisa hitung dari situ sih, kayak gitu. Oke. Siap. Thank you banget Bro Alex ya. Buat Vincent tadi udah dijawab ya mengenai SCMA-nya. Kita lanjut lagi nih ada pertanyaan mengenai Ya, sorry ya sebelumnya berdasarkan jadi ngasih PR lagi kan. Gue nggak bisa jawab karena gue belum lihat baca itunya. Tapi PR cara cara ngitungnya kayak gitu. ya, ya. Oke. Nah, ini tambahan ya buat teman-teman juga. Jadi memang kalau apapun yang kita bahas di sini bisa dibilang disclaimer on juga ya bro ya. Ya, Jadi buat teman-teman juga sebenarnya bagus dari Bro Alex itu memberikan kita PR juga nih buat teman-teman gitu ya untuk bisa melakukan analisa tambahan gitu ya. Karena salah satu yang gue suka juga ngobrol sama Bro Alex ini memang adalah contohnya cara menjelaskannya juga ya. Jadi teman-teman istilahnya bisa melihat cara berpikirnya Bro Alex seperti apa dan begitulah cara kalian juga melakukan analisa begitu ya. Jadi nggak bisa mentah-mentah sesuatu ditelan gitu kan dan itu yang berbahaya ya di pasar modal ya ya, Bro ya. ya, Maksudnya kan jangan kita selalu mau disuapin juga, jadi teman-teman juga harus bisa kritis lah istilahnya ya. Nah, ya, jadi kan tapi kan tadi Bro Alex ini istilahnya sudah membantu dari mengkurasi istilahnya sektor-sektor atau saham-saham yang menarik. Nah, selanjutnya itu harus dari kalian karena untuk membeli saham itu kan memang butuh conviction masing-masing lah ya. Kenapa kita beli saham ini juga ya Bro ya? Ya kan? ya, Kalau betul. gua nggak yakin beli saham ini kan turun dikit gua langsung panik Bro gitu kan. Ya, betul. Tapi kalau yakin ya ditahan terus sampai sampai nyangkut. Iya, ditahan. Oke. Ya mungkin kalau mau aman ya kita pasang trailing stop ya kan. Kan di Iya, Sukor juga bisa kan pasang trailing stop. Bagus lagi. betul. Cara teknis bagus tuh aplikasinya Sukor. Pasang trailing stopnya kan bisa berapa poin di bawah gitu kan. Hmm. Jadi bisa Ya, ngikutin kan ya, ya. gitu. Ya, dan teman-teman juga bisa ada fitur-fitur baru ya, ada Spot Connect contohnya ya di aplikasi udah ada forum diskusi juga ya teman-teman bisa di situ bertanya atau ada Spot Iya. AI juga ya. Jadi Oh istilahnya iya jangan follow gua cuma dong. ah, boleh banget. Penting Lu ya. Lagi coba lu ketik di komennya bro biar gua pin deh. Lu ininya apa di Spot Connect nih buat Spot teman-teman connect-nya yang ya. iya Spot Connect-nya lo masih inget nggak? di Sama kayak di Instagram gua. Oh Akunnya kan. sama Alex Sama. Raharjo ya. Ah, oke. Sama-sama. Biar gampang. Ya, jadi buat teman-teman ya, Spot Connect itu sekali lagi aku jelasin adalah forum diskusi di dalam aplikasi. Ya, jadi kalian di situ bisa mendapatkan insight dari influencer, dari sesama Ya, nasabah, bahkan dari CEO kita juga ya, Pak Bernardus ya. Wijaya ya. Nah, di sini juga kan kalau misalnya masih penasaran mau ngobrol-ngobrol sama Bro Alex, jangan lupa buka aplikasi Spot kalian, buka Spot Connect, terus follow ya. Type aja Alex Raharjo ya, Raharjonya pakai Ya, D ya, pakai D ya teman-teman ya. Nanti kalian bisa di situ komen-komen atau follow. Jadi semua mungkin bisa dibilang saham rekomendasi atau market insight tuh ntar kalian bisa follow nih dari Bro Alex. ya. Oke, sip. Mantap. Kita lanjut lagi ya.
Nah, ini menarik nih. Ada pertanyaan mengenai BRIS, bro. Gimana tanggapan lo mengenai BRIS? BRIS sih sebenarnya banking bagus ya untuk BRIS itu. Hmm. Kayak apa ya, kayak bagusnya dia adalah pangsa pasarnya yang besar, still growing ya kan. Jadi layak hold lah. Terutama Ya. teman-teman yang belinya di 2000 ya. Itu oke lah itu. Bagus banget menurut aku. Nah, cuma kalau misalnya untuk masalah yang dengan antara itu kurang tahu ya, itu bakal kayak Hmm. gimana sistemnya, kayak misalnya nanti diambil dari bank mandirinya kayak gimana belum tahu nih. Sistemnya kayak gimana nih Hmm. pemisahannya dan sebagainya. Apakah jadi atau enggak? Nah, itu kan belum belum tahu kan itu semua kan. Ya. Gitu. Ya. Cuma Ya. secara fundamental perusahaannya itu bagus, Bris. Hmm. Gitu. Salah satu yang gua hold juga lah secara fundamental. Wih. Bagus Oke. gitu, Bris. Oke, oke. Jadi Untuk ketahuan investment nih ya. Bro Alex. Ketahuan Bro Alex punya barang berarti ya dia BRIS juga ya. Ya, ya kan BBCA yang syariahnya Bris gitu. Ya, ya, ya. Oke. Ya jadi memang BRIS ini juga sebenarnya menarik ya. Maksudnya teman-teman ya bisa lihat sendiri tadi yang seperti sudah dijelaskan Bro Alex. Dan kalau kalian lakukan sedikit research juga kalian bisa lihat ya potensi-potensi atau enggak proyeksi menarik lah dari BRIS ini ya. Tapi tetap juga teman-teman ya, jangan kita bergerak hanya dari isu-isu juga dulu gitu ya. Jadi istilahnya sesuaikanlah dengan strategi trading atau Ya, investasi kalian juga ya, supaya jangan salah langkah itu aja. Oke, kita tinggal 3 menit lagi, mungkin kita ambil satu pertanyaan lagi ya. Ini ada pertanyaan mengenai ini aja deh, sektor batubara gimana bro tanggapan lo? sektor batu bara Hmm. eh, coba ya. Pertama kalau sektor batu bara itu teman-teman lebih harapannya itu lebih ke dividen play. Itu satu. Ya, Terus kita lihat harga batu baranya. ya. Macam-macam ya strateginya untuk ini. Kalau gua kemarin kayak PTBA itu gua ambil waktu jatuh-jatuh itu kan. Hmm. Terus kemarin udah lepas waktu RUPS. Karena kalau udah pengumuman dividen udah selesai karena memang Hmm. trading untuk di tradingin aja waktu itu. Tapi Hmm. kalau teman-teman dapatnya harga bawah banget, nah itu bisa untuk dividen play. Karena dividennya Ya. lumayan loh. Nah, dividen tuh kemarin kalau nggak salah yieldnya 11% apa 12% gitu kan. PTBA. Kurang lebih ya. Pada saat harga RUPS tuh kan 3.000 gitu kan. Nah, terus lihat harga batu baranya Hmm. gitu. Di di barchart.com itu teman-teman bisa lihat harga batubara Newcastle-nya kayak gimana. Cuma cenderung kayak sideways ya. Ya. Kayak kalau kapan hari kan booming ya sampai 300 nggak salah kan. Hmm. Nah ini lagi sideways. Di harga menurut gue sih harga normal ini Hmm. gitu. Kalau harga nggak normalnya tuh ya kayak di bawah 100. Kayak sempat tuh kayaknya waktu COVID itu kan 50, 80. Nah itu biasanya emitennya jatuh, itu kesempatan teman-teman beli. Tapi Ya. kalau yang sekarang menurut aku ya lebih bagus di tradingin aja saat Hmm. ini Hmm. ya. Jadi karena dalam kondisi normal menurut aku. Dan apakah ada potensi booming lagi ke depannya? Nah, itu kita nggak bisa tahu nih. Karena Hmm. masalah supply demand-nya Ya. batubara Indonesia itu kan dari kita lokal, terus China sama India. Nah, mereka nggak terlalu gimana-gimana gitu loh, kayak kemarin tuh, yang gue lihat ya. 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 Terus Betul. ada pengaruh nggak sama tarif? Ada juga gitu kan, kemarin. Hmm. Ada juga. Tapi nggak terlalu banyak lah. Ya. Terus ada beberapa negara juga lebih menerapkan EBT sekarang. Nah, itu Hmm. apa ya, kayak plus minus ya. Ya. Tapi ada tiba-tiba balik lagi batu bara gitu karena kan kebutuhan energinya ternyata lebih besar kayak gitu. Nah, tapi ya nggak usah pusing itu. Kalau aku pribadi aku lebih lihat ininya. Kayak harga batu baranya itu satu, kedua lihat company-nya ini bakal ada corporate action atau enggak. Kayak kemarin tuh ada yang dikenceng terus kan, kayak misalnya Doit, itu ada corporate action karena dia akuisisi terus gitu. Terus kalau yang berhubungan dengan PP kayak PTRO gitu kan, itu kan batu bara juga ya. Ya. PTRO, nah itu kan diakuisisi sama Barito Group, makanya naik naik terus gitu loh. Nah di luar itu
Kayak contoh ADI, Adaro kemarin ya, waktu ADI Iya. lepas, ya memang naik dulu gitu kan. Terus habis itu ya udah, sekarang fokusnya di ADI-nya. Kalau Adaro-nya udah EBT. Nah, ADI-nya ya udah gitu aja sama kayak PTBA, ITMG gitu. Mungkin yang efek itu batubara itu royaltinya itu loh kemarin. Nah, itu jadi katalis yang kurang bagus buat kayak ITMG kayak gitu. Makanya harganya kan stuck. Coba kita lihat ya, ITMG sekarang berapa. Nah, 22.000. Stuck kan, nggak kemana-mana gitu loh. Di situ-situ aja. Gitu sih. Paling di trading aja sih bro, menurut gua. Saat ini. Oke, jadi teman-teman ini jawaban yang bagus banget, menarik ya buat kalian yang mungkin melirik sektor batu bara. Jadi yang namanya di dunia pasar modal ini memang kadang-kadang ada yang dapat panggung, ada yang belum ya bro ya. Jadi semuanya disesuaikan saja ya dengan tradingnya atau mungkin dengan strategi investasinya juga. Oke, kita pas banget bro, udah di 9:31. Gak kerasa ya kalau ngobrol-ngobrol sama lo dari hujan sampai gak hujan gitu, tiba udah selesai. Oh udah nggak hujan ya? Oke, jadi teman-teman aku mau mengingatkan sekali lagi kalau misalnya ada ketinggalan di awal, jangan khawatir ini akan direkam dan kalian bisa nonton di Instagram Skor Sekuritas. Kalau kalian mau bertanya-tanya lagi sama Bro Alex ya secara personal atau mau ngobrol langsung silakan follow Instagramnya ya. Ini ada di atas Ya, Bro thank Alex, you. silakan Ya, follow atau silakan. follow Bro Alex di Spot Connect juga ya untuk mendapatkan insight-insight menarik. Oke Ya, Bro, itu aja dari gua. Thank you banget ya thank Bro ya you. sekali lagi. Happy weekend ya bro, Alex. Oke, thank you Oke, Jo. happy Happy weekend weekend. semuanya teman-teman. Bye-bye, selamat malam. Malam, see you.